Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan dan menjawab soal dari tugas asistensi fisika komputasi, di mana kami mendapatkan nomor 4, di mana anggota kelompok kami adalah saya sendiri, Pak Chandra Hari dengan LP 512.06, dan terdapat Zikri Fatan Elbani dengan 501211055, dan Muhammad Taukuir dengan 501211082, dan paket Faris Noval Hakim 501211157. Nah, di sini kami mendapatkan permasalahan nomor 4, yaitu di mana diketahui suatu fungsi fxy sama dengan 2x kuadrat plus y kuadrat plus 2xy plus x min y, di mana yang pertama kami harus menggunakan optimasi dan tentukan nilai minimum dari fungsi tersebut pada rentang min 5 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 5 dan min 5 kurang dari sama dengan y kurang sama dengan 5. Dan yang kedua, berikan penjelasan mengenai logika dan digunakan dalam mencari nilai minimum fungsi tersebut. Di sini kami melakukan penjelasan di mana pertama kami melakukan permasalahan tersebut akan diselesaikan dengan metode Newton untuk optimasi. Dan yang kedua, metode ini diturunkan dari metode Newton untuk permasalahan satu dimensi. Nah, untuk permasalahan optimasi, yang pertama kami menggunakan sama Newton pertama, metode Newton, di mana min fx x er dilakukan ekspansi Taylor dari f untuk titik xk adalah fxk plus t mendekati fxk plus f aksen xk plus setengah f double aksen xk ke kuadrat. Dari persamaan tersebut dilakukan mencari nilai minimum yang akan dicapai saat persamaan di atas atau persamaan ekspansi Taylor diturunkan terhadap fungsi t, jadi sama dengan dan sama dengan 0, dan dapatkan hasil f aksen xk plus f double aksen xk dikali dengan t. Nah, dari persamaan sebelumnya didapat proses iterasi untuk metode Newton adalah xk plus 1 sama dengan xk plus t sama dengan xk min f aksen xk per f double aksen xk. Nah, dari persamaan sebelumnya, persamaan itu untuk permasalahan dari lebih dari satu dimensi dapat diekspansi dari persamaan Newton untuk satu dimensi. Jadi karena persamaan yang kami dapati adalah persamaan fxy, maka kami akan melakukan ekspansi di dua dimensi. Yang didapat xk plus 1 sama dengan xk min gamma f double aksen x double aksen pangkat min 1 f double aksen xk, atau dapat disimpulkan dengan menggunakan dan dilakukan persamaan xk plus 1 sama dengan xk min gamma h xk min pangkat min 1 operator f xk, di mana h adalah matriks Hessian dari x dan operator f xk adalah matriks Jacobian, matriks turunan parsial pertama. Nah, di sini kami mendapatkan permasalahan yaitu untuk fxy sama dengan 2x kuadrat plus y kuadrat plus 2x plus x min y, matriks Jacobian dapat diperoleh dengan menggunakan delta f sama dengan do f per do x do f per do y, di mana ini merupakan ukuran matriks 2 kali 1. Nah, dari persamaan fxy didapati turunan do f per do x adalah 4x plus 2y plus 1, dan dari persamaan fxy dapat diturunkan terhadap do y, didapatkan hasil do x per do, didapatkan hasil 2x plus 2y min 1. Setelah mendapatkan hasil matriks Jacobiannya, kita dari kami sendiri harus mencari matriks Hessiannya, di mana matriks Hessian berukuran 2 kali 2 karena di sini 2 dimensi, mana pada kolom pertama baris pertama do kuadrat f per do x kuadrat, lalu do kuadrat f per do x do y, lalu do kuadrat f per do x do y do x, kemudian yang terakhir do kuadrat f per do y kuadrat. Dari persamaan sebelumnya dari hasil Jacobian didapatkan matriks Hessian yaitu 4222. Adalah algoritma untuk mencari nilai dari X dan Y-nya, yaitu dibutuhkan nilai X0, gamma, matriks Hessiannya, f, dan nilai maksimum iterasinya. Untuk mencari nilai maksimum iterasi dibutuhkan semua nilai K dengan persamaan K sama dengan inverse dari matriks Hessian dikali f dikali XK. Dengan XK plus 1 ditambah XK ditambah gamma DK.
Lalu K sama dengan K plus 1. Setelah sudah selesai, maka ketika didapatkan nilai DK sama dengan 0, maka nilai iterasi akan diberhentikan. X. Baik, selanjutnya dari dasar teori dan sudut pandang teman saya, maka kita bisa mendefinisikan matriks Hessian, matriks Jacobian, dan step by step-nya menggunakan kode di bawah ini, di mana K itu sebagai matriks Hessian yang telah diberikan di atas, kemudian F sebagai definisi yang kita punya, grade itu sebagai matriks Jacobian yang kita miliki, yang kita punya di atas, dengan alpha, sebenarnya adalah step by step dan iterasi yang kita gunakan. Next. Kemudian untuk parameter sinyal kita lihat sebagai kulit, kelas sebagai dulu, di mana di sini adalah matriks 1 dan 0, dan iterasi dari kelas dengan 0, Z adalah Z adalah iterasi U, iterasi. Mas, UZ matriks kosong, kemudian toleransi dari toleransi satu. Dengan toleransi satu, bahkan dua. Kemudian untuk metode hitungnya sendiri, untuk formulanya itu ketika well absolut dari fungsi satu atau dua lebih dari iterasi itu akan ditemukan sebagai iterasi tambah satu yang mencari nilai P dengan stepnya itu menggunakan inverse A kali radius grade dan U1 dan U2, kemudian bila B sama dengan 0, nah dia akan berhenti. Ini untuk seluruh itu ditambah kalau nilai integral nah step by step perjalanan kita. Nah untuk ujian sendiri problemnya adalah C masih di kelas sampai di kelas kita dari integrasi semuanya itu besar. Dan untuk hasil optimasi nilai X dan nilai Y sebagai berikut dengan kita melakukan matriks X dengan MS ini X, Y, kemudian selanjutnya grafik seperti berikut. Nah, untuk parameter dari berikut Oke, selanjutnya kita ke hasil akhir yang dimana hasil akhir dari iterasi yang telah kita jalankan, di mana nilai X iterasi pertama itu dapat dilihat pada tabel, lalu hingga dia optimum itu atau berada pada titik minimum itu bisa dilihat juga pada tabel yang paling bawah, di mana nilai X-nya, titik minimum nilai X-nya itu di X itu sama dengan -1 dan nilai Y-nya itu 1,5. Dan itu berjalan setelah beberapa iterasi. Dan selanjutnya ini adalah grafik dari penurunan dari nilai titik yang kita jalankan pada saat iterasi berjalan. Kemudian ini adalah grafik surf, di mana ada di sini juga ada color bar juga, di mana ketika dia semakin biru, di sini dapat dilihat bahwa ada color bar, makin kuning itu berarti artinya dia makin tinggi, dan semakin biru maka dia Y-nya itu makin kecil. Oke, next. Nah, ini dapat dilihat juga secara 3D gitu. Ini fungsi dari kita, kemudian terdapat titik-titik per iterasinya, di mana titik pertama itu tebakan awalnya itu kita di sini, kemudian langkah selanjutnya ke sini, dan
lanjut di sini menumpuk hingga titik maksimum. Nah, di situ itu tebakan awal kita agak jauh dengan titik minimum dan langkah awalnya itu lumayan jauh, tetapi pada saat hampir mendekati titik minimum, perubahan dari setiap tebakannya itu perbedaannya selisihnya sedikit-sedikit. Oke. Jadi di tengah ini adalah titik minimumnya. Oke. Next. Oke, mungkin hanya itu presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila kurang jelas atau ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.